Hai Tiwu. Hai. Apa kabar Tiwu? Baik, I'm great. Tiwu, kamu kan punya bakat bermusik dan menyanyi itu dari kakek kamu. Iya. Ya kan? Well, Maksudnya, no exactly kayak musisi ya. Iya, musisi maksud Musisi, saya. iya, Iya, darah iya. seni itu Darah dari seni. kakek kamu. Sementara orang tua kamu and the siblings nggak punya darah itu. Iya. Terus kamu eksplorasinya gila-gilaan ya. Kamu bikin single. Terus kamu jadi vocal coach. Iya. Kamu juga apnon. Kamu juga bermain teater. Kamu juga berbisnis restoran dan juga fashion. Iya. Terus kamu melatih anak-anak. Iya. Terus sekarang lagi persiapan untuk your first album. Iya. Wow. Banyak juga ya. Hah? Kalau dikumpulin banyak juga ya. Iya. Itu boleh dong ceritain awalnya sampai akhirnya menemukan bakatmu di musik. Ya kecil main piano, klasik dan seterusnya. Iya. Saya tertarik sekali untuk mengulik tentang bagaimana cause and effect relationship terjadi Awal kepada mulanya. karir seseorang hingga saat ini. Oke. Kalau dimulainya itu dari I don't know, since I was a little girl, kayaknya dari umur 3 tahun gitu, kayak emang udah suka nyanyi. Terus ya biasa dilesin di beberapa banyak guru lah segala macam sana sini. Enggak, sebenarnya banyak les apapun, dari balet apa, cuman yang emang terus tuh kayaknya kalau anak kecil kan suka kayak iya malas enggak. Nah yang enggak malas tuh nyanyi gitu. Jadi dari situ udah jelas kayak setiap ditanya cita-cita jadi mau jadi apa, I know exactly what I wanna be, kayak I wanna be a singer gitu. Jadi dari situ udah tahu mengarahnya ke situ. Terus benar-benar secara profesionalnya itu it started when I form enggak, sebenarnya waktu aku SD aku punya trio. Oh, Iya, waktu aku SD aku punya trio. Terus kayak ikut Star Search gitu, kayak ada dulu namanya ajang, dulu belum ada kayak idol-idolan gitu ya, Pesta Bintang dulu namanya, ada di salah satu stasiun TV lah. Terus juara 2 kita gitu. Dari situ jadi I'm used to like nyanyi sambil berkoreo udah dari kecil gitu, dengan suara stabil. Dan kalau idol itu kan udah ada train-trainnya. Nah aku juga gitu, in a way kayak train juga. Gitu. Jadi cuman dari trio itu, terus yang masih lanjut nyanyi sampai sekarang ya aku gitu. Memang karena aku udah tahu aku pengen jadi penyanyi dari kecil. Oke. Gitu. Jadi ya udah di situ emang udah di daerah sini aja gitu. Kalau misalnya karena aku lagi sibuk dengan bisnis, tapi misalnya nyanyinya lagi nggak jalan, aku setiap hari juga masih ngajar, masih pasti bersentuhan dengan musik setiap harinya gitu. Nggak bisa diem berarti anaknya ya? Sepertinya gitu sih. Kayak aduh gimana ya, harus bikin sesuatu dong apa gitu. aktif banget. Bener sih ya. Sampai akhirnya kemudian jadi vocal coach khususnya buat anak-anak ya? Iya. Kan itu nggak gampang loh. Enggak, harus Iya. sabar. Betul. Tapi kenapa? Benar. Kenapa? Apakah kamu passionate with children? Itu juga iya, karena I grew up with a lot of cousins yang masih bayi segala macam. Terus sekarang punya ponakan dan lain-lain. So I'm pretty good with kids. Dari sebelum sebelum ngajar gitu. Jadi terus awal mula ngajar itu karena jadi yang aku itu punya TK. Ya punya punya TK. Terus disitulah gitu kita coba deh, di situ awal mula kayak mengajar gitu. Ya udah. Kamu suka? Dan aku suka. I love it. Kayak itu aku masih baru mulai tuh pas kuliah gitu. Jadi udah langsung pulang kuliah ngajar gitu. Itu and I love it gitu with kids. Dan ya sampai sekarang I've been doing it dari 2000 berapa ya? 10. Iya. Berapa tuh? 20 tahun. Pokoknya tiba-tiba udah ada yang, "Kak, aku murid kakak dulu. Sekarang aku udah SMP." Sorry. Tiwu, Kok bisa? saya tahu bahwa ada usaha yang harus dilakukan oleh seseorang untuk sampai di posisi yang ia inginkan. Iya. Melalui perjalanan yang panjang. Betul. Tapi di satu sisi juga ada environment atau lingkungan. Yeah. Terus saya punya komposisi
tertentu di kepala saya. Oke, effort harus segini besar, environment juga harus segini besar. Menurut pengalamanmu dan perjalananmu, kira-kira berapa sih persentase itu? Kalau sekarang untuk effort, sebenarnya I know kayak untuk effort di musik aku belum 100% gitu. Obviously kayak album aku udah delaynya udah terlalu lama, so it's long overdue. Kayak yang aku emang harus lakuin bener-bener I set a timeline gitu. Tapi jadi untuk effort sebenarnya not 100% ya, tapi environment itu bener-bener berpengaruh juga karena I surrounded by I'm in this industry gitu, yang walaupun pengajar tapi masih background musik gitu. Kayak I surrounded by musician, by musical theater people gitu. Jadi of course di sini entertainment business lah intinya kayak gitu. Itu sangat berpengaruh sih. At the end of the day it's who you know juga. Itu it matter. Kayak let's get real, kayak yes it matter. It's about who you know juga. Not only who you are. Yes, Karena there's a lot of talents. Kayak there's a lot of more talented kids this day kan. Yes. Tapi if you cannot develop your talent and then kayak you're not in the right environment, nobody gonna know you. Kayak you have to be in the right environment, surrounded yourself with the industry people. Dan itu menstimulir, benar, merangsang segala macam syaraf-syaraf kamu, kreativitas kamu, passion kamu di situ ya. Especially kayak gini, musisi kan. Sejujurnya aja I'm an old soul. Kalau misalnya ditanya secara taste in music, aku dengerinnya Stevie Wonder, Earth, Wind and Fire karena aku grew up with that gitu. And when my parents and my dad itu kayak sampai sekarang tuh setiap hari yang dipasang adalah disco 80s gitu. So I grew up when kayak he drove me to school with Diana Ross, I'm coming out, and kayak listen to the drums kayak. Jadi kayak waktu ke sekolah tuh kayak gitu setiap hari. So sebenarnya itu gitu. Tapi ada masanya aku harus dengerin kayak what's in right now in our industry. Bukan ngomongin global ya, kayak specifically here. Karena beda-beda kan. Betul. Di Indo saat itu pas aku baru mau rilis tuh kayak misalnya metal Melayu total. Dan sementara the music that I like is bukan itu gitu. Tapi again it doesn't matter now gitu, karena dengan digital digital world right now sekarang akhirnya gitu udah promo nggak yang kayak radio to TV anymore gitu kan. Jadi itu it's good, more bisa accessible, more easier. Benar. Jadi itu bisa lebih give all the musician rooms to explore kayak maunya kayak gimana, nggak harus ngikutin what's in right now. Cuman saat itu pas aku baru mulai harus sih kayak kita mengupdate kayak how are they doing it these days, how are they doing it tuh kayak gimana they promote your brand, as a singer atau as a musician. Itu harus sih dilakuin, karena nggak bisa kayak if you just want to gue pokoknya mau kayak gini, I just want to make music, nggak, apalagi kayak independent musician. Well, you have to learn the business gitu, nggak bisa cuman gue pokoknya cuman mau making music and yang terkenal. In some cases it works, tapi kayak harus you have to DIY sekarang. And you always have to strive. And push yourself to the limit. Exactly. Yang makanya aku bilang tadi kayak susahnya independent musician. Mungkin kalau di label ada plus minusnya, tapi there are like timeline, there are people, there are like team kan. Kalau independent, if you don't have team yet gitu, kayak you're the one who set your own timeline. Lagu bikin sendiri, right? Workshop sendiri with producer atau apa segala macam. And then after that bukan cuman bikin musiknya, you have to promote it yourself. Itu juga yang jadi kayak DIY banget gitu semuanya. Nah, kalau bicara soal memilih jenis musik, kan kamu tadinya jazz, terus sekarang kamu mulai shifting ke pop.
Iya. Gimana ya? Sebenarnya gini, kayak di album aku nggak semuanya tuh pop. Kebetulan memang lagu yang udah aku rilis itu adalah pop. Terus ada beberapa, ada kayak waktu itu 2 soundtrack yang itu juga pop yang aku kerjain gitu. Tapi sebenarnya aku udah juga bikin lagu beberapa yang nanti ada 1-2 lagu yang akan mungkin it's not like fully chord jazz gitu. Tapi ada kayak the essence and influence of jazz in that song gitu. Jadi aku nggak bisa kayak divine myself kayak I'm a jazz singer, no gitu. Kayak there's like a total jazz singer yang kayak emang cuman nyanyi jazz gitu. Kayak I'm not only singing jazz, I can sing jazz gitu. So it's hard juga kalau bilang kayak I'm a jazz singer. I could sing standard ya. Gitu. Apakah itu tidak akan membuat market atau your fan base menjadi quite confused? Exactly, makanya karena ini yang aku lagi mau rebrand lagi kayak myself as a singer. Karena di album aku itu nggak cuman kayak satu specific genre, tapi juga aku mau lihat yang gimana ya, bukan yang mana yang masuk di market, tapi kayak di mana yang pertama aku lebih enjoy nyanyinya dan kayak suara aku lebih masuk di mana. Gitu. With the songs that I made ya, bukan nyanyian lagu orang. Gitu. Kalau nyanyian lagu orang ya bisa top 40 atau apapun gitu. Nah, dalam mencari atau menemukan musik yang fit, tingkat kepuasan yang kemudian akan menjadi pengukuran kamu secara pribadi, itu seperti apa sih ketika si rilis ini udah keluar atau si single itu keluar? Kan karena setiap orang punya tingkat kepuasan yang berbeda-beda ya. Iya. Ya itu juga sekarang tuh, jadi misalnya lagu ada 10 lagu nih for my album. Aku masih kasih dengar to my circle. Karena I honestly judge myself hard juga. Jadi perfectionist. Who doesn't? Tapi kayak awalnya tuh gini, ada lagu yang aku udah bikin tuh udah kayak 5 years ago. Terus aku nggak pede nih, I don't think kayak okay, maybe the song is good but it could be biased karena I'm the one who made it gitu. Terus akhirnya dipakai soundtrack, and then when I see it on the big screen gitu kayak well, this is actually good gitu. It became like an opening credit gitu loh. Terus kayak wow, this song is actually good gitu. Tapi aku kayak well, too late, I already sold it. Iya, tapi boleh tahu itu buat soundtrack film apa? Soundtrack film aduh kemarin aku lupa namanya. Jadi lupa banget, ntar wait. Ada di okay, sure. Take your time. Ini. Karena jadi sebenarnya itu buat film apa yang kayak streaming gitu, and then kayak they made it into soundtrack lagi. Nah, namanya tuh susah, Azamin. Jadi nama orang apa? Nama 2 orang digabungin, Azam dan Jasmine, that's it. Ya. Okay. Azamin. Aku awalnya Azamin. Azamin namanya. Gitu ya. So itu. Terus ya udah kayak gitu sih. Jadi sekarang karena awalnya kayak I don't know if this song gonna work, jadi aku kasih denger dulu sama teman-teman aku. Ada juga lagu yang kayak oh my god I love it so much, kayak I made this gitu-gitu, tapi tiba-tiba pas dengerin ke orang kayak enggak deh, kayak agak kurang. So I don't know, orang kan taste-nya beda-beda kan. So that's why yang aku bilang nanti I'm just gonna cari kayak the red dots-nya dulu di mana. I'm just gonna make them all gitu, kayak I'm just gonna make the songs dulu gitu. Oke. Kan kita juga perlu lebih berhati-hati dalam mendapatkan input dari our support system. Saya percaya pasti kamu juga memilah-milih. Benar. Ini yang suitable, ini apalagi relevan. Ini personal sih sebenarnya. We're sensitive about kayak karya gitu nggak sih biasanya? I don't know, kayak for myself kayak that's why kayaknya there are certain things yang kayak ini tuh lama banget. Kenapa ya? Aku kayak I'm asking myself again kayak are you like do you have fear? Kayak apa? Do you have fear? Yeah, I do. I think kayak pas I ask myself
what took you so long gitu, kayak I maybe have an excuse kayak because I have business to run, ada ini, tapi kayak you know what, I think I'm just scared. Karena it's personal banget gitu, kayak so attached. Yeah, it's your song, it's like a real stories, and then it's from time to time aku bikinnya ada yang dari 7 tahun yang lalu, ada yang baru kayak about recent stories dan segala macam. Jadi it's like very personal, and then like you're afraid that people not gonna like it, tapi you know what, I like it, and like gitu. So what? Iya gitu, tapi itu it takes time to like okay, let's do this, kayak let's do it right. And it take a courage too. Yeah, exactly. To take that input. Iya. Iya kan? Yeah. Nah, kan maksudnya gini kan, ini satu contoh ya Tiwu. Kalau kita melihat, kita datang ke sebuah toko, let's say toko sepatu, terus kita tahu ini brand yang kita suka. Ternyata mereka mengeluarkan banyak sekali jenis sepatu yang kita suka. Semakin banyak pilihan, kita akan semakin bingung. Benar. Sama saja dengan semakin banyak feedback, kita akan semakin bingung. Yep. Jadi saya pengen tahu ini, karena ini berlaku juga buat banyak teman-teman kita yang nonton. Benar. Bagaimana kita bisa mengkurasi dan memvalidasi sebuah input. Karena itu matters kan pada akhirnya untuk we can move forward, or we have to take for a while to take it personal. Yeah, or take it personal, or take it as a compliment, or take it as a constructive feedbacks. Yeah. Always take it like a positive feedback, of course. Okay. Yeah. Tapi kayak there's a process, I think. So like, okay, if the comment is negative, aku kayak, well, okay, I'm not gonna take it personal, tapi kayak what can I do to make it right gitu. Especially yang paling susah ketika lagu udah jadi, udah master. Iya. Udah mixing, udah master. Kayak makanya sekarang ini semua udah master. Enggak semua gitu. Oh, ada cuman beberapa yang unggulannya. Iya, yang kayak I'm just gonna make this as a single gitu. So ya itu sih. Jadi aku harus kayak sebelum master gitu, aku kayak mau kayak hearing session. Ya, tapi ada yang emang awam banget. So I don't want to invite people yang dari musician industry, of course they know gitu, kayak itu ada professional comment di situ. Tapi aku mau yang kayak memang public, awam aja, kayak nggak ngerti musik atau apa, just like bluntly comment aja, honest comment aja, kayak what do you think gitu. Yang saya tahu juga untuk beberapa artis, contohnya misalnya yang saya tahu adalah penulis buku. Iya. Mereka udah bikin skripnya, terus dia akan memberikan skrip ini kepada orang-orang yang dia tahu sangat kritis. Karena dia pengen tahu feedbacknya. Iya. How the story goes and so forth gitu. Iya. Itu ada bagiannya. Jadi itu di 2 section yang berbeda. Of course kayak I want the opinion dari people in the industry yang technical. You know, kayak kayaknya you can do this, kayak temponya diganti apa segala macam gitu. No, buat awam mereka nggak tahu, they just know like what they hear and feel. Yes. Gitu. Yes. So like there's a 2 POV. Yes. Gitu. Jadi yang mungkin yang sebelum aku mixing mastering gitu, yang bisa dia to people yang memang mengerti di bidangnya. Yeah. Setelah itu baru kayak okay, when everything's done, aku kasih tahu itu buat apa, buat yang mana mau dijadiin single duluan gitu. Kayak misalnya kayak most love, kayak most favorite, atau ini yang paling catchy gitu. So like aku bisa ngurutin and then curated itu, karena album misalnya ada 10 nih di album, I have like 20 songs. Which one yang aku mau bikin semua, and then like ensemble, yang ada satu red dots-nya itu gitu yang dimasukin. Aku mau kurasi kayak gitu sebenarnya. That's the plan. Nah, pada saat kamu sudah gather all the inputs, bagaimana caranya kamu kemudian untuk memvalidasi? Oke, ya udah ini. Are you going to listen to them more or more to your intuition? At some point, I have to make something that I like. All right. Yeah, at the end of the day, it's about like what I feel good. Aku nggak mau kayak, iya tapi ini yang marketnya sekarang kayak gini gitu. Yeah. Kamu nggak mau didikte oleh market juga. I'm an independent musician. Kayak
people di label kayak they want to be like that, and I'm already independent, kayak why should I ngikutin kayak arus malahan kan. Ya itu I don't know, maybe that's the egonya seniman mungkin gitu. Ada ya memang ada yang bilang kayak nggak bisa nggak bisa terus-terusan spesifik gitu kayak maunya kamu atau ya that's why at the end of the day I have to like what I make gitu. Tapi of course I listen to like people feedback, mungkin kayak lebih ini kali ya, kayak misalnya I used to write songs in English gitu, and then my mom said kayak bikin lagu bahasa Indonesia dong segala macam itu. Kan orang tahu gitu kan bikinnya di sini. Well, you know, it takes years buat aku nulis di bahasa Indonesia juga gitu. But I listen gitu. Tapi untuk sampai menemukan gaya tulisan yang of course aku suka yang gak dangdut juga gitu. Tapi kayak memang okay, this is me gitu. Kayak this is how I projected my art gitu. Itu it takes years now. Sekarang aku udah bikin lagu-lagu bahasa Indonesia. Okay, so please define who is Tiwu Rai in this rebranding the new you, Tiwu Rai. Maybe first, of course, edgy. Yeah. Karena there's like so many layers into it. Jadi I think I'm more than meets the eye. Gitu kayak well the first time you see me kayak misalnya bisa it's easy to put like stereotype gitu. The hijab girl kayak kamu wearing hijab and then you sing and then kayak what, but there's like more to it. Gitu. So like you have to peel like layers. Alright, that's one. Edgy. And what else? And like ya itu tadi dua kayak I'm more than meet the eye. So like you have to get to know me, like you have to like peel layers of kayak there's more to it. Gitu. And that's the karena itu sama kayak dengan warna-warna yang di album aku. That's like the same as my personality kayak the more you get to know me, kayak mungkin pertama ada yang kayak kirain orangnya diem atau kayak, and then like we talk more and then like oh no I'm wrong gitu kayak. So it's the same kayak dengerin lagu aku juga gitu. Misal lagu pertama kayak oh ini ya gitu. Oh wait no you're wrong, dengerin lagi yang lain. So it's the same as my personality. Gitu. Karena so, yang saya tanyakan ini adalah it's all about konsep yang kita mau bangun. Dimana kamu lagi di fase yang tepat untuk saya tanyakan. About that. That's what I'm trying to build gitu. Betul. Dan some people in their certain life journey facing this kind of things. Kita perlu rebranding diri kita. Exactly. Otherwise we cannot cope up with this all the needs and the expectation. To pursue the goal and the purpose as well as our next career. Gitu kan. Terus saya juga lagi membuat buku tentang personal branding 2.0. Really? I would love to read that. I need it. Makanya saya juga nanya-nanya ini karena saya dalam proses menulis itu dan saya pengen dapetin insights dan juga the journey gitu. Pas kebetulan kamu lagi dalam proses itu. Rebranding itu. Karena gini, again dari mana sih kita projected itu from social media, right? Dulu tuh kayak before aku release my single tuh aku nggak really for social media tuh cuman it's for fun, right? Ya sebenarnya juga sekarang I do it for fun, cuman ada certain things yang kalau branding kan you have to like make a certain image, right? Gitu. Jadi ada mungkin musisi yang emang cuman kayak mau post tentang karyanya aja. Gitu. It's the same what I'm trying to build, rebrand, karena I'm more than just meet the eye, meaning aku nggak cuman sebagai singer aja, because like I also do musical. I sing on stage, musical, and then I'm a songwriter as well. Aku bikin lagu tuh bukan cuman buat kayak aku soundtrack, atau aku bikin jingle juga gitu. Like jingle juga gitu. Terus I teach vocal, and on top of it all I'm a businesswoman as well. Gitu. Jadi again, peel off layers gitu. That's what I'm trying to build. Jadi emang aku always post like my works on my social media to make that
Cuman I don't want people forget that I'm also a singer. Gitu, karena itu lagi put that on pause kemarin, and like so many traveling itu juga bikin yang kayak orang kadang-kadang lupa gitu loh, kayak or existence. What are you trying to build here? Gitu. So like itu aku lagi menuju ke sana lagi, kayaknya udah terlalu lama untuk naik, enggak projected about my music. Gitu. Kamu terlalu sibuk tenggelam dengan your business orientation. And work, and travel. Yeah. Exactly. Dan kalau kita ngomongin tentang rebranding atau personal branding, menurut kamu lebih banyak versi yang authenticity atau yang mau di-create? Yang akan aku lakukan apa yang udah? Yang akan kamu lakukan nanti ini? Aku again gak bisa fabrication kayak gitu sih, and it's also not good for algorithm sih gitu. Kayak emang as authenticity sih. Jadi sesuatu yang terlalu fabricated too much gitu, kayak also people it's too much of an ad gitu, kayak misalnya endorsement atau segala macam, orang tuh udah tahu sekarang. Mereka udah pintar. So you have to build like authenticity by like people have to be relate. Kayak they can relate by what? A story of who you are. So that's what I've been doing, adalah kayak okay, you get to know me like just through social media. You don't have to like know me personally, tapi kayak like I talk to you like in social media segala macam, as if like you're my friend dan segala macam. So they know me, like they can relate. And then when I put out my work, okay, ini dari story apa, so it's like relatable. Jadi ada salah satu lagu juga yang aku bikin, should I say this? Ini salah satu lagu yang aku bikin misalnya tentang apa ya? Cuman cewek yang tahu lah pokoknya. Bolehlah nyanyi sedikit. Jangan. Oh jangan. Itu. Okay. Itu kayak masih it's one of my favorite in my album. Gitu. Alright. Jadi sorry. nanti abis itu I'll tell you like the theme of the song. Okay. Gitu. Dan aku juga kalau ini nggak apa-apa aku spill. Aku ada satu lagu yang aku akan involve anak-anak murid aku. Wow. Asik banget, noble banget. Ya, maksudnya I want them to have the share the stage with you. One song, Oke. Gitu. Kalau ngomongin tentang konsep ya, terus tadi kamu sangat tahu tentang apa yang mau kamu project, yang mau kamu perceive. Sekarang tinggal nanti market melihatnya gimana kan ya? Iya. Iya kan ya. Udah okay, we did our best. Oke. Ya udah terserah deh. Gitu. There's another roller coaster mode gitu yang akan pasti juga kamu juga udah siap karena kamu kan sudah terbiasa itu ya. Iya. Cuma dealing with teaching methodology dengan anak-anak itu kan nggak semua orang punya skill set itu ya. Exactly. That's what I've been telling everybody. So please share. I really want to know gitu the process, the struggleness. Interesting. Jadi I think no matter kayak what degree you have atau kayak udah ilmu seapapun, kayak misalnya ilmu anak segala macam gitu, if you don't speak their language, they won't listen. Gitu. Jadi first kalau aku ngajar juga pertama gini, kayak anaknya suka dulu nggak sama musik gitu, kayak karena kalau itu cuman kayak itu impian mama papahnya gitu ya, it's gonna be hard gitu. Ya oke, dia akan ikutan les aja, tapi after that ya udah lupa gitu. Jadi first I want to make it fun. Aku nggak yang kayak aku disiplin. Jadi all my students know aku emang kayak disiplin. Jadi aku memang ada di saat yang aku kayak bukan keras ya, I'm just like discipline. So they know gitu. Jadi kayak mereka udah mulai kayak lost focus, kayak okay, focus now. Okay, there are times yang we're gonna have fun, and then now kayak I need you to focus and then learn the song gitu. Jadi aku memang selalu they have to like me gitu. That's why, and it's not an easy skill to do, karena you know what, children they read vibe, right? Just like animal gitu. Jadi kayak emang kalau misalnya
kita pura-pura atau kayak they know it and they won't feel comfortable and they're not gonna dwell in your class or kayak mau ikutan, udah takut duluan gitu. Apalagi anak-anak aku ajar itu benar-benar dari umur 4 tahun and it's basically babies. Oh ya? Iya. Bahkan kayak pernah ada dari 3,5 tahun. Tiba-tiba mereka ngantuk mau it's nap time. What can you do, right? Tapi yang ideal anak-anak umur berapa menurut 4 kamu? 4 tahun sih, 4 tahun tuh. 4 tahun? Iya. 4 tahun. Murid aku yang aku ajar yang di TK ini juga 4 tahun. Dari 4 tahun. Itu bukan untuk kayak choir mereka bisa ngikutin gitu. Tapi mereka udah latihan hearing dulu. I think that's important. Apalagi kalau memang mau di industri ini gitu, jadi emang harus dibuild dari kecil hearing, karena no matter apa ya singing lesson that you take, kalau tone deaf ya kelar lah ya. Siapa yang bisa nikmatin ya? Iya, jadi emang nggak bisa itu dulu tone deaf. Jadi pertama tuh gitu kayak aku misalnya lagi audisi orang gitu, kayak aku nggak butuh lama-lama sebenarnya sih. Kalau I know you can sing, tapi kalau misalnya mau audisi buat kayak musical, I don't need your, good vibration voice gitu kayak. No, I just need your hearing pertama. Oke, udah bisa ngikutin nggak? Do, re, mi, sol, mi, sa, si aja. Ini do, mi, sol itu bisa ngikutin nggak? Kalau nggak bisa, sorry itu akan merepotkan untuk banyak orang dan saya. Itu aja sih. Oke, yang kamu lihat tentang anak-anak zaman sekarang nih berarti generasi bukan alpha ya, udah beta ya? Beta sih. Ya kan ya? Beta yang generasi mewing ya. Generasi mewing. Itu kan alpha dan beta ya bawahnya lagi. Iya beta. Iya. Kan ya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, benar. It's a beta generation. Apa yang kamu lihat? Karena saya belum dapetin, ya kan anak-anak saya udah gede-gede ya. Iya. Nggak ada di circle itu gitu. Apa yang kamu discover? Anak-anak beta ini kan they will be the next generation. Super smart. Iya kayak daya apanya ya? Tangkapnya untuk mengerti satu lagu ya, kayak sekarang aku tuh juga lagi ngajar juga di Gigi Art of Dance. Mereka dance company tapi mau ada nyanyinya juga di situ dan itu juga dicampur tapi gitu kayak dari 4 sampai 10 gitu misalnya anaknya. Itu kan range-nya lumayan ya. Yeah. Tapi yang 4 ini juga bisa ngikutin cepat asal fokusnya. So you get their focus. Kalau enggak udah nggak bisa deh. Jadi kayak itu emang aku harus ingetin lagi kayak fokus, harus repetition gitu. Dan mereka harus tahu dulu. Aku pertama sebelum kasih materi, do you like the song? Suka nggak lagunya? Enak nggak lagunya? Kayak enak, and they like it. Kayak sebelum aku mulai aku nyanyiin dulu lagunya kayak gini, and then kayak aku bisa lihat mereka mesmerized by the song atau cuman kayak gitu kayak ini kayak kesusahan. Nah itu di situ that's what I know, kayak udah kayak kesusahan kayak you know what, I got another song gitu kan. gitu karena aku emang suka tuh lagunya susah-susah, yang bukan susah-susah ya tapi level musical gitu, yang dari awal emang dari wordingnya, liriknya secara lirik, terus notasinya juga ya. Kalau nursery rhyme sih belajar aja mereka dari YouTube ya gitu kan. Mama papanya bisa kayak belajar sendiri. Nah, this is like what they won't get gitu dari yang lain. Kalau misalnya they get in the class kayak they can really learn and how to benar-benar ngebawain lagunya gitu. So and they're really smart. Aku bisa lagu yang lumayan susah, aku mikirnya kayak susah tuh kayak lagu apa? Lagu apa ya? Misalnya musical The Sun Will Come Out Tomorrow. Wow. Make your bottom dollar that tomorrow. Ya itu susah sih lagunya. Anak 4 tahun, 5 tahun. Itu aja notasinya udah bukan yang cuman flat. The will nggak repot. Iya nggak flat gitu. Emang susah gitu. Mereka bisa. Cepet. Bisa. Itu beda sama yang aku ngajarin. Kayak misalnya 10 tahun lalu aku awal ngajar deh masih kuliah. Itu ya beda sih memang generasinya gitu. Itu pasti generasi alpha ya berarti ya. Ya alpha ya, kurang lebih ya. Baru mulai ya. Baru mulai. Iya. Terus mereka lacking on attention nggak sih? Kalau itu lebih ke personality sih.
ada yang emang karena dia memang suka banget, jadi bener-bener kayak apapun aku diperhatiin banget gitu. And as details of like what I'm wearing segala macam tuh dia kok nggak pakai ini hari ini, nggak pakai, kayak details gitu. Itu balik lagi kayak anaknya sih kalau itu. Oke. Ada juga ya memang ada condition emang susah fokus gitu. Nah itu yang aku harus pay extra attention. Makanya emang paling enak tuh kalau mau cepet ya private gitu. Karena kalau misalnya di kelas yang rame gitu, aku harus divide my attention gitu. Yang ini oke, dia udah bisa, she get it. Tapi yang ini oke, aku harus extra attention lagi, and then aku panggil dulu ini mana yang belum bisa segala macam gitu. Satu kelas berapa anak biasanya? Beda-beda, karena aku ngajar di beda-beda beberapa tempat kan. Kalau misalnya memang maunya choir itu kayak not more than 15 gitu. 15 juga udah iya, itu repot ya. Repot. Iya, makanya kalau gitu. Iya, kalau ada yang private, yang semi private gitu ya, kayak isinya bertiga. Isinya bertiga. That would be nice ya. Oh iya, ada, aku suka banget. Jadi and then kemarin tuh baru banget ngajar kayak sebulan, terus mereka ada tawaran manggung perform gitu di mall ya. Jadi wow. Terus mereka excited, dan aku tau gak sih pas mereka perform aku lebih nervous dari akunya yang perform. Karena oh my god, are they gonna make it atau enggak gitu loh, udah deg-degan banget kayak. Terus and they're excited. Aku ajarin gimana cara pegang mic, and then nanti supaya nggak nervous, you know, aku kasih kayak tips on stage, and then kayak what to expect on stage gitu. It's fun, I love my job. Kalau lagu yang menurut kamu bagus tuh lagu yang kayak apa berarti? Untuk diajarin, untuk ngajar? Enggak, untuk you as a person, as a singer, as a songwriter. Yeah. Itu it's a good question actually. Tapi kalau menurut aku yang makes it's a lot of composition. Satu komposisi dari liriknya. Lirik kadang tuh you keep telling about the lyrics, so you falling in love with the narrative, with the words. Well, you have to, karena song kan bukan cuma ini lagu aja gitu, tapi you deliver a message. Betul. You deliver a story gitu, kayak what's the song about gitu. Itu tuh sengaruh itu loh, kayak when you sing like with feelings, ngebayangin sama cuman nyanyi aja, cuman mikirin technical, people can feel it. Karena I used to do that waktu awal-awal tuh, aku cuma mikir kayak technical, this is when I have to use my power, it won't deliver the song. Tapi once kayak you forget about all that, and then just like really put attention on the lyrics, it hits differently. So that's what I'm trying to apply juga into my students tuh juga kayak gitu. Aku selalu kayak per lyrics. Oke, kalau Inggris mau Indonesia juga ini artinya apa? Ada juga kids these days kayak kalau misalnya deer itu artinya rusa. Oh, rusa, mobil ibuku kemarin rusak. Itu rusak. We have to make sure they understand. Kayak mau bahasa Indonesia gitu, kayak harus tahu dulu. Jadi aku kayak make sure kayak ini tahu kan lagunya tentang apa. So like when you sing these lyrics itu harus yang apa, lebih soft. Atau di sini when you can use your power, karena it's like a happy point yang di situ gitu. So like menurut aku yang make suatu lagu itu bagus adalah ya itu satu, kadang ada lagu yang emang liriknya di saat notasinya yang tepat, itu jadi kayak what makes the song really really good. Itu sih, jadi kayak lyrics, notasi, dan again arrangement itu play a big part in a song. Ada lagu kayak ya misalnya lagu dangdut deh, and then you make it like the way that you like, misalnya suka jazz, terus jadi kayak oh my god ini enak banget jadinya diginiin gitu. It's all arrangement, it's the same song, tapi lagi aransemennya. So arrangement play a big part. Oke. Terus sekarang gimana kamu mau fokus balik di musik lagi dan this album, tapi bisnis keep asking your assistants. Restaurant. I just have to make it work. Terus fashion ya. Iya.
Iya, tapi itu kan kayak yang di fashion ini kan sekarang udah running hampir 3 tahun. Jadi udah lumayan bisa stabil. Ya udah mulai bisa, okay, we have a team now gitu. Jadi okay, udah doing good. And also in the business now, like my family running it gitu. Udah okay, that's good. Now makanya aku sekarang other than like teaching and then like masih nyanyi, and then aku udah bisa put my attention and focus on this as a comeback ya. Comeback dari mana? Jadi kapan ini album mau rilis? Ya, hopefully this year. This year? This Udah year. tahu? Kurang Belum. lebih? Oh, okay. Belum tahu. So it will be 10 songs. 10 songs ya. Dan itu kamu buat sendiri semuanya? Semuanya sendiri. Oke. Ya. Ada spill lagi satu sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrol kita tentang your new baby di album. Yeah, I'm really excited about these 2 songs. Okay, I'm gonna say it. It's about like PMSing. Karena jadi ini tuh supaya cewek-cewek bisa relate banget sama lagu ini, karena ada yang namanya PMS, premenstrual syndrome. Yeah. Itu bukan pas kita lagi dapetnya, tapi sometimes I don't realize this when women said like, iya soalnya mood swing lagi nih. Aku sebelumnya kayak, you know what, I don't buy it until I really kayak experience it. Kayak you can really have a feud with someone yang kayak bisa berantem beneran because of what? Karena itu beneran PMS itu terjadi gitu. And then like mood swing semuanya salah, dari makan manis, makan asin, and then pan pedes lagi on repeat, and itu terjadi gitu. So like I want to like make a song about this, like when you know women can relate. So that's one. Another one? Katanya another mau 2. one. Satu lagi ya itu. I want to involve my students in this music. Ini tuh lagu yang aku bikin waktu pandemic dari ukulele. So it's very kakekmu. simple. Yeah, exactly. So it's like a very meaningful song, karena biasa aku bikin lagu kan dari piano kan. Ini I made it like from scratch, from like ukulele. Kayak I started to learn ukulele waktu lagi pandemic. Semua orang kan punya new hobby ya. Yeah. All of a sudden. Iya, selain dalgona gitu. Selain dalgona, selain I play ukulele, and then I made it pas lagi pandemic. Terus sekarang it's a very special song. It's just aransemennya juga cuman like satu instrumen, ukulele aja. I want to make it simple. And what makes it special adalah nanti my students. Ada anak-anaknya sahabat aku juga gitu yang juga aku ajarin, karena you know I know him dari kecil banget juga, so like so it's like make it special, you know, something for me. So good luck for the album. Thank you so much. Thanks for having me.